tausiah ataupun mau'izatul hasanah dalam hal ini yang akan disampaikan oleh guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kiai Haji Rasyidin Hasan, Sahibul Bait yang saya muliakan keluarga besar, para habaib, ini ada Habib Umar, ada Habib Hamid, para ulama-ulama yang lainnya, ini ada Ustadz Hashim, Zamzam, Erwin, Zamzam, dan lain-lainnya yang tak saya sebutkan satu persatu. Tapi tidak mengurangi penghormatan saya kepada mereka semua. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meringankan langkah kita sehingga pada malam hari ini kita hadir pada acara haul yang mulia ini. Syekh Muhammad Mukhtar Samani Al-Madani Al-Hasani Al-Quraisy, tokoh besar yang nanti akan kita bahas. Dan kenapa kita adakan haul? Beliau sudah meninggalkan kita 254 tahun yang lalu. Nanti kita akan bahas itu satu persatu insya Allah. Ya paling tidak sampai jam 3 lah insya Allah kita selesai. Amin. Yang senyum-senyum ini pasti tidak ikhlas semuanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama saya mohon maaf kemarin ketika haulnya Syekh Abdus Somad Al-Imbani saya tidak sempat hadir karena ada tugas keluar, dan hari ini saya ditelepon oleh kiai kita ini. Insya Allah terbilang saya akan hadir malam hari ini. Kita di tengah-tengah acara haul yang penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Beliau yang tadi sudah disampaikan biografinya atau terjemah mukhtasar dari Sahibul Haul adalah seorang ulama besar yang sudah menggabungkan berbagai disiplin ilmu agama. Beliau seorang faqih, beliau juga seorang muhaddits, beliau juga seorang mu'arrikh. Di samping beliau juga adalah seorang sufi. Maka benar apa yang disampaikan oleh para ulama, kalau orang belajar fikih saja tidak belajar tasawuf maka kering ilmunya. Tapi kalau belajar tasawuf saja tidak belajar fikih salah juga. Berzikir dulu, sholatnya tinggal nanti. Jadi ilmu-ilmu ini perlu kita pelajari dengan seksama dan kita gabungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu-ilmu agama inilah yang akan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita kalau tidak berilmu kemudian kita beramal,
Dikatakan oleh Ibnu Ruslan, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya ditolak, tidak diterima karena tidak punya ilmu pengetahuan. Maka disinilah saya bergembira karena di Palembang ini hidup ya, yang namanya kawisan, yang namanya ceramah, yang namanya apa? Ya, macam-macam namanya, yang intinya adalah talabul ilm, majlisul ilm. Majlisul ilm ini yang namanya ilmu harus kita cari. Ilmu tidak datang sendiri karena kita bukan wali. Ya, kita wali tapi walinya wali apa? Wali murid. Paling tinggi wali nikah, ngawinkan orang. Harus kita cari ilmu. Maka saya sedikit bercerita ketika saya sekolah dulu di Madinah. Saya 4 tahun. Kalau siang sampai jam 1 kuliah. Tapi kalau sudah sore habis asar, karena 2 tahun kita tinggalnya di asrama, disiapkan bis untuk ke Madinah, ke kota, ngaji. Banyak halaqatul ilm. Mau ngaji apa? Ngaji hadis ada. Ya, banyak yang ngajar hadis dulu tuh, Syekh Mustar Syekh Syekh Atiyah Muhammad Salim, kemudian Syekh Umar Fallata. Mau ngaji fikih ada majalis. Mau belajar yang sifatnya umum saja, namanya Mau'izatul Mu'minin, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di Babul Majidi ada. Tinggal kitanya. Maka kita dalam belajar tidak cukup di bangku kuliah. Bangku kuliah nanti ujung-ujungnya semester jawab 5 soal, selesai. Selesai. Itu bukan ilmu. Itu hanya sekedar apa, pernik-perniknya ilmu saja. Ilmunya belum kita dapatkan. Maka kita datangi. Ya, kalau di Mekah, Masya Allah, masyaikh ya, banyak sekali. Di samping guru-guru saya sendiri, yang kebetulan mereka sudah sepuh-sepuh semua. Karena Saudi, Arab Saudi tahun 76 baru membuka pasca sarjana, baru membuka berbagai kuliah yang dulu sudah ada di Al-Azhar sana. Ada kuliah Al-Quran, ada kuliah Al-Hadith, kuliah-kuliah yang lainnya di Madinah maupun di Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini diajar oleh orang-orang yang memang di bidangnya, Syekh Al-Masyaikh, guru-guru yang luar biasa. Mereka ngajar bukan sekedar ngajar saja, semua kitab-kitab itu dihafalnya. Jadi kalau ketika mau ujian, kita ngaji apa? Kitab hadisnya misalnya syarahnya Subulus Salam. Subulus Salam itu dihafal itu, titik komanya dihafal. Ya, kita ngikuti dulu sambil jalan-jalan dulu, Madinah dulu, bawa kitabnya jalan-jalan, bisa dilakukan. Maka mereka-mereka disebut dengan istilah perpustakaan berjalan. Jadi kalau mau mencari apa gitu, kita sering dibebani dengan makalah-makalah itu. Ya, apalagi waktu S2. S2 itu 1 tahun saya belajar sama seperti 10 tahun. Tidur tidak jelas, makan juga tidak teratur. Kenapa? Karena hidup kita habis di perpustakaan. Habis kuliah masuk perpustakaan, makan saja, makan siang saja. Sudah makan siang kita masuk perpustakaan sampai nanti asar, berhenti sebentar, nyambung lagi maghrib sampai kadang-kadang jam 9 baru sampai ke asrama. Untuk apa? Untuk
yang tadi diajarkan oleh guru kita di bangku kuliah, kita tulis ulang lagi. Karena dia ngajar itu kadang-kadang tidak kita temukan referensinya. Ilmunya ilmu laduni semua. Maka dia ngomong, kita kuliah, tangan kita nulis. Nanti kita nasakh ulang. Nasakh ulang, kita hafalkan. Maka ketika ujian, tidak terpaku dengan nas kitab itu, naskahnya itu, tapi penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para masyaikh itu yang menentukan ujian kita. Jadi kalau kita bisa juga mengurai apa yang sampai diuraikan oleh mereka, itulah tandanya lulus kita. Tapi kalau tidak, baru 2 baris, wassalam, tak ada itu. Ya, 2 baris, anak-anak sekarang arju asyafa'ah. Ya, atau kurang ajar dia, lihat dalam buku. Ujian itu. Ya. Nah, guru-guru kita pun tidak begitu. Saya punya guru ada namanya Syekh Ahmad Fahmi Abu Sunnah, orang Mesir. Dia doktornya tahun 40. Doktornya tahun 40, fakih, usuli. Dia kalau ngajarnya muwafaqat, usuli syariah Syatibi. 2 jilid, hafal itu. Pasrun, sudah pasrun itu sudah cerita dia. Baru 1 fakroh nanti ceritanya 2 jam. Kalau tidak ditanya, tidak berhenti kasetnya itu. Oh, saya terus. Ya, begitu semua, guru-guru semua begitu. Nanti begitu dia komentari, qala fulan fi kitabihi wa qala fulan fi kitabihi. Ada anak yang tanya, Ustaz, yang tadi Ustaz jelaskan tadi itu masuk tak dalam ujian? Iya, katanya semua yang muqarrar yang saya jelaskan. Semua di belakang bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagi kita yang tekun, tidak ada urusan. Dia ngomong langsung pulang, kita cari bukunya di mana, kita beli bukunya, kita hafal. Begitu dia buat soal, kita jawab seperti yang dia jelaskan di waktu di kelas ini. Sehingga dia yang bingung, bukan kita yang bingung. Ya, saya sama guru saya dipanggilnya. Saya dulu tidak dipanggilnya Akil ya, namanya Okail. Tasghir itu kan karena cinta dia, ya, karena mereka seperti orang tua saya. Di sekolah oke, tapi ba'dal asar saya ke rumah mereka itu ngaji. Pamit saya sama istri saya mau ngaji. Kata saya, ngaji apa lagi? Sudah tiap malam tak tidur, jelas semua itu. Saya bilang mau ngaji sama Syekh Fulan. Ngaji, kalau selesai nanti maghrib, dia bilang sudah selesai nusolli, wa tarja' lil bait. Temui keluarga dan anak-anak. Kalau enggak, nusolli wa nuwasil. Nah, kalau wa nuwasil itu enggak tahu kita. Lalu iya, sampai Isya, nanti dengar azan Isya, nusolli ya Syekh, la ba'din. Kalau ba'din nanti panjang ceritanya. Semuanya ilmu. Ya, sehingga saya tanya, bagaimana Syekh kok bisa begini ini? Dia katakan, bikasratil mulazamah wal muwazabah. Jadi ilmu itu kalau selalu diulangi, apalagi diajarkan kepada orang lain, dia akan membawa keberkahan sendiri. Itu kan janji Rasulullah, ya kan, sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman bima 'alim warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi kalau kita ngajarkan apa yang kita miliki, walaupun sedikit, Allah akan beri kita ilmu yang lain yang lebih banyak. Ya, itulah yang terangkan Al-Fatihah katanya apa? Biniyatil futuh wal bunuh wal rusum. Ya, itu dan benar begitu. Supaya Allah bukakan
Allah bukakan sehingga semua ilmu itu bisa kita serap. Jadi kalau sudah ujian, saya datangi syekh-syekh itu, bagaimana? Lulus nggak saya? Pak Bim, nanti, ya nanti. Jadi pada saat itu nanti dia panggil, oke kita. Dia tanya, bagaimana kamu bisa menulis semua yang saya syaratkan? Ya, saya bilang, saya ngomong, saya nulis. Nanti saya nasab ulang, saya hafal juga. Oh begitu. Saya tanya, lulus nggak saya? Abaden. Masih rahasia saja. Ya. Nah ini cara mereka mendidik ya, supaya kita tuh terus penasaran. Nah, syekh ini ngasih nilai paling tinggi 80. Tidak pernah. Kalau 69,5 kurang setengah saja nilai kelulusan, dia bilang tidak lulus. Syekh, setengah lagi Syekh. Al-mizan indallah. Nanti saya kasih setengah itu, saya ditanya nanti di hari kiamat, kenapa yang saya kasihkan setengah itu? Bukan miliknya. Nah, itu yang sering kita sebut dengan istilah killer, ya kan? Kalau dosen-dosen kita kan killer, ya kan? Nggak ada urusan, rahmat nggak ada, syafaat apalagi. Nah, saya tanya begitu terakhir, bagaimana saya uhibbul maqasid asy-syar'iyyah, karena dia bahagian daripada usul fikih yang saya tekuni. Alhamdulillah, masya Allah. Anta ahsan wahid. Ahsan wahid itu berapa? Nilainya berapa? Pak Bim. Baru ketemu lagi, kita cium tangannya, cium tangan, cium keningnya, bisikin saya bagaimana? Allah. Saya dikasih 96 dari 100. Ashkurullah azza wa jalla. Ashkurullah azza wa jalla. Begitu juga guru-guru yang lain itu. Tapi di situ tadi itu pesan-pesan dari manaqib itu mungkin yang kita akan bahas ya. Yang pertama, birrul walidain. Ini birrul walidain ini kunci segala-galanya. Jangan sampai kita sama orang tua itu, masya Allah, takut kita. Saya dulu dengan abah saya, kalau dia ngomong, akhir sini, tatap mukanya saya takut saya. Nunduk saya, ada apa bang? Gini. Iya, saya laksanakan. Sehingga saya nggak boleh pisah sama dia. Kalau sudah maghrib di rumah ngaji, ya ngaji, habis isya dibawanya pergi ngajar Al-Quran di 70, 50, di berapa, dan tidak mau jalan. Kalau sudah dia bacakan nanti dengan lagu-lagunya Hijazi, ya Hijaz, Nahwan, sudah selesai juga kamu baca. Saya baca duluan, yang ngaji orang tua. Sudah selesai tadi sudah. Tuan rumah tahu kalau saya dari pagi tidak pernah istirahat, tidak pernah apa, dikasih bantal tidur. Jadi kalau mau pulang, bangun, ayo kita pulang. Itu dengan segala tantangannya, Maka doa orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Ya, doa orang tua itu jangan kita anggap dia sepele. Maka kita tidak boleh lupa kepada orang tua. Nah, bagaimana caranya? Tadi itu yang namanya tawassul. Ya, kita selalu menjalin hubungan. Orang yang masih hidup bisa menjalin hubungan dengan yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita, guru-guru kita, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh lupa, harus kita doakan. Doanya paling tidak, mau tidur baca Fatihah, gambarkan semua. Begitu kita terbaring atau sebelumnya, gambarkan semua orang tua kita, dari kita sendiri, dari istri kita, kakek kita, nenek kita yang pernah berjasa membangun dan membentuk karakter orang tua kita. Baru sebutkan gurunya satu-satu.
Sebut satu-satu siapa yang pernah berjasa. Gambarkan ketika mereka ngajar dulu, memberikan ilmunya kepada kita. Terus, dan saudara-saudara kita. Siapa saudara-saudara kita? Saya kebetulan qari hafiz. Semua qari yang dulu adalah teman saya, hafiz yang mendahului saya sebut satu-satu dari Sabang sampai Merauke, baru tidur. Di samping guru-guru Al-Quran kita, para hamalatul Quran yang berjasa, yang berjasa. Nah, semua itu apabila kita lakukan, nanti pada saatnya jalinan hubungan kita baik. Seperti disampaikan oleh Syekh tadi itu, kapan kita mau bertemu, insya Allah Allah lupakan kita. Karena mereka kan hanya pindah alamnya, alam dunia kepada alam barzakh. Hayatuhum asma min hadhil hayatid dunya. Kehidupan mereka lebih canggih, karena mereka nggak bisa kembali lagi. Kita belum bisa pergi kalau belum Allah sampaikan. Makanya ada ajal, ada maut, ada wafat. Sudah selesai belum tugas kita? Belum selesai, belum. Maka Allah rahasiakan kapan kita akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Ada yang sehat-sehat besok WA innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan sakitnya? Iya kan? Nah, maka kita minta doa-doa itulah yang tadi disebut. Kita selalu hadir majelis seperti ini. Itulah namanya silaturahim. Tapi siapa yang selalu memperingati haul saya? Bukan hanya haulnya, silaturahminya itu. Kita kumpul di sini bertemu, silaturahim. Paling tidak bertanya apa kabar, sehat? Itu yang menjadikan tadi itu rizkinya insya Allah melimpah ruah. Ya, hadis Nabi itu. Man sarrahu, ya, ayyub satalahu fi rizqi wa yusa'alahu fi athari falyasil rahim. Silaturahim. Nah, kita masih tataran ini. Nah, kalau sudah masuk dalam dunia tasawuf, tatarannya bukan tataran yang begini lagi. Tatarannya alam yang lain. Ya, alamul malakut itu sudah kelasnya kelas lain. Ya, mereka mau ketemu saja sama siapa ketemu. Ya, apalagi kalau sudah makamnya Aulia, ya, untuk makamul wilayah itu tidak didapatkan begitu saja. Tidak, itu yang doa dari orang tuanya. Ya, salah seorang sufi yang wafat 96 Hijriah, Al-Imam Al-Khairawani, yang mempunyai buku ditulis dia sekitar salawatnya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Was-Salawat Az-Zakiyah. Itu ayahnya seorang ulama besar. Dia mendoakan anaknya, ya Allah, jadikan anakku makomnya lebih tinggi dari aku, dan berikan dia satu kemuliaan. Apa kemuliaannya? Dia bisa bertemu dengan Rasulullah SAW kapan saja dia minta, dikabulkan oleh Allah. Maka yang disebut as-salawat az-zakiyah itu ditulisnya apabila Rasulullah sudah berada di hadapan dia. Tawassul dia, Rasulullah datang. Sisi mana yang mau ditulis? Salawat itu kan keindahan dalam mengungkap pribadi Rasulullah SAW. Sisi mana? Kalau sudah ditulis selesai nanti Rasulullah pergi, sudah. Nanti besok lagi diteruskan. Jadilah dia sebuah buku. Itulah juga Dalailul Khairat, ya, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Kenapa? Karena salawat itu punya satu kelebihan sendiri. Ya. Nah,
Pertanyaan kita sekarang, berapa banyak kita baca sholawat setiap hari? Berapa banyak? Yang tahu kita sendiri, ya kan? Yang tahu kita sendiri. Paling tidak 1000 kali, paling tidak. Itu juga sudah dosa kita kepada Rasulullah. Ya, paling tidak. Supaya apa? Terbuka di hati kita ini. Ya, hati kita ini kan kotor, bersihkan dengan zikir, sholawat, doa, tilawatil Quran. Kalau hatinya bersih, insya Allah matanya juga bersih. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Tapi kalau hatinya tidak bersih, tidak akan menimbulkan cahaya di mukanya, tidak akan memberikan sesuatu, karena hatinya bersih. Lihat orang saja hasut, lihat orang pakai baju bagus sedikit hasut, lihat orang apa sedikit hasut, hatinya bersihkan itu semua. Kalau hatinya sudah bersih, baru kita beribadah, kita hayati sholat, kita hayati, bukan sekedar sholat, tapi di situ ada khusyuk. Khusyuk itu dimulai dengan apa? Dengan sakatatus sholat. Ada sakatatnya. Namanya langsung saja. Kita lihat imam, ada imam sholat sholat maghrib tarawih, ya, wallahualim, belum dolimnya belum habis, makmumnya sudah amin. Berarti makmumnya tidak punya ilmu pengetahuan. Begitu juga sakata, dia sudah baca ayat, mau rukuk, tidak langsung main rukuk saja. Innahu kana tawwaba, Allah, innahu kana tawwaba, Allahu akbar. Tidak ada sakatatus sholat. Kalau sakatatnya tidak ada, tumakninahnya dipastikan tidak ada. Nah, kalau surat tumakninah tidak ada, bagaimana kita bisa menghayati sholat itu? Bagaimana kita menghayati sholat itu? Nah, itulah tadi diceritakan salah satu daripada usaha yang dilakukan beliau. Beliau kalau malam hari mengurangi tidurnya, atau tidak tidur sama sekali. Ya, tidurnya tidur apa namanya? Tidur ayam saja. Tapi kalau sudah mulai jam 9:30, 10 sudah wudu, lanjut itu sampai subuh. Sampai subuh. Banyak yang tidak tahu itu. Ya, maka beliau katakan tadi, menyembunyikan apa yang dia lakukan. Kita sholat baru sekali semalam, baru satu malam kita sholatnya 50 rakaat. Beritanya sudah sampai di Jawa Timur sana. Semalam saya sudah 50 rakaat nih, sudah WA kemana-mana. Malam keduanya sudah tidak sholat lagi. Kenapa? Bengkak kakinya. Kenapa? Karena tidak melalui tamrinah, tadribah, latihan. Ya, latihan. Maka kita tuh dilatih. Dilatih. Ini cerita, mungkin ini cerita Habib Ali, Ali bin Ahmad bin Muhammad Bahsin. Itu malam tak pernah tidur. Tak pernah tidur itu. Saya tiap malam dulu ke rumah dia. Kapan saudara bilang, sana tidur sama Bik sana. Alamat tidak tidur. Karena kalau sudah jam habis sisa saya ke sana, beliau masih duduk-duduk saja, masih neder. Setengah 10, ayo bangun, sholat. Sampai subuh itu. Subuh tidak berhenti. Batal. Maka rumahnya tidak pernah tertutup pintunya. Karena WC ini kan di luar. Ya, rumah tidak pernah tertutup, terbuka. Dan tidak ada maling yang berani datang masuk. Maling masuk, tak keluar lagi itu. Iya, sehingga beliau dapatkan makom. Ya, makomnya pada waktu itu ya, ketika Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf datang ke Palembang tahun 2007, itu Habib Abdul Qadir puji, makomuhu a'la minni bikatsir. Makomnya lebih tinggi dari saya, jauh.
Padahal Habib Abdul Qadir itu pada akhirnya seorang qutb yang meninggal dalam usia 107 tahun. Qutb, dia ceritakan. Maka waktu itulah kita temukan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, kita tahu Habib kan tidak dengar. Tapi begitu saya subuh-subuh datang, saya sore-sore datang, baru pulang dari Madinah, beliau ceritakan, Syekh Abdul Qadir datang, tinggal di sekitar. Iya, saya mau kesana habis ini. Dia bilang nanti kasih tahu saya kesana. Saya datang ke Abdul Qadir, saya bilang dia Habib kesini. Nah, saya yang kesana. Kacau semua orang. Saya yang kesana. Kasih tahu sekarang. Lari, pakai motor lari. Ngasih tahu Habib Abdul Qadir yang kesini, Habib gak usah kesana. Itu kita antarkan. Habib Abdul Qadir masih di sini. Dia sudah di depan pintu sana. Dia baca abiyat syairnya, pantunnya, dijawab sama Habib Abdul Qadir, dijawab lagi sama dia. Orang sudah bingung, orang ngomong dekat-dekat saja tidak dengar. Kok sejauh itu bisa nyambung, bisa menjawab. Inilah namanya ciri, ya. Orang dulu tidak percaya ciri bahwa beliau memang punya makomnya, ya, punya makom. Jadi makomul wilayah itu tidak semudah apa yang kita gambarkan. Ada pengorbanan. Berapa tahun kita namanya riyadhah, berapa tahun kita namanya mujahadah. Ya, ulama-ulama paling tidak 6 tahun, paling kecil 6-8 tahun. Ya, 6-8 tahun. Ada yang 10 tahun baru dapat maqamul wilayah. Nanti setelah wilayah baru yang namanya mukasyafah itu, kasyaf itu. Jadi orang kalau dia sudah dapatkan itu nanti ujiannya macam-macam. Ya Allah kirim ucapan, ini sudahlah, tidak usah lagi, cukuplah, sudah minta apa lagi. Diuji, ikhlas tidak gitu. Ya, itu yang dilakukan oleh Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid yang ditanggul. Tidak semudah itu. 10 tahun bawa ceret sama cangkir. Setiap ada kereta berhenti di depan rumahnya, dia turun, dia kasih minum orang-orang yang ada dalam kereta itu. Gratis. Tak satu kelasnya 10.000. Gratis, habis, ambil lagi, habis, sampai 10 tahun. Begitu 10 tahun ada yang datang, sudah laku cukup. Sekarang mau minta apa? Nah, minta apa? Tapi nggak hitam. Diuji, berhenti sampai di sini, minta apa kasih? Nah, pulang ke rumah, dia dapatkan namanya maqamul wilayah. Perjuangan. Jadi jangan kita lihat orang mukasyafah dia bisa membaca apa yang ada dalam hati seorang, pikiran seorang. Itu namanya mukasyafah. Kalau Allah sudah bukakan semuanya, ilmu Allah berikan kepada dia. Siapa yang bisa menolak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang dulu kita lihat Umar bin Muhammad Al-Attas, ya, di Cipayung. Habib Umar kemarin muridnya jadi dia di Hadramaut. Itu sampai mukasyafah. Mukasyafah saya telusuri makamnya apa itu, manakibnya apa yang pasti ada sesuatu. Ternyata beliau itu 8 tahun malam tidak pernah tidur dan selalu berada di depan Ka'bah Al-Musharrafah. 8 tahun natap Ka'bah, tawaf, sholat dengan depan Ka'bah itu, baru dapat yang namanya makom itu. Kiai-kiai kita juga begitu. Ya, kiai-kiai kita yang dapat makom wilayah, makom mukasyafah itu juga dengan kita lari. Tadi makannya kurang, tidurnya kurang. Kalau kita makannya banyak, tidurnya bagaimana mau dapat makom wilayah? Iya kan? Iya. Ada satu perjuangan. Maka tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Jangan sampaikan orang lain. Tapi untuk apa? Motivasi kita. Ya, motivasi kita. Itu yang kita ceritakan.
Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin yang digelari dengan As-Sajid, satu malam berapa rakaat? 1000 rakaat. Maka digelari dengan As-Sajid. Di tengah-tengah itu masih sempat memikul gandum, mencari ada tidak anak-anak yatim yang masih nangis, dia tidak makan, yang dipelihara oleh para janda-janda, masuk gang, keluar gang, masuk lorong, keluar lorong. Begitu ada, dia pulang ke rumah, ambil gandum itu. Orang ingin tahu apa yang dilakukannya. Pada satu malam ada seseorang yang ngintip dia, ternyata keluar dia bawa sendiri. Katanya, ini yang kamu lakukan setiap malam. Dipeluknya, diambil saksi, kita angkat saksi. Kamu jangan cerita kepada siapa juga, kecuali kalau aku sudah meninggal dunia. Ternyata mikul gandum di sini kapalan semua ini, hitam semua. Begitu dimandikan, ada apa ini? Siapa yang menganiayanya? Beliau seorang kaya raya, bisa diangkatkan orang lain membawa gandumnya. Orang itu datang, saya menjadi saksi. Beliau setiap malam yang mengangkat gandum, mikul gandumnya sendiri. Itulah yang tanda-tanda hitam kita. Jadi kita beramal, tak perlu kita ceritakan sama orang lain. Untuk apa? Jangan sampai riya, sum'ah. Ya, ada tapi seperti tidak ada dia. Saya begini. Begitu kita nanti kalau kita bakal kafa binafsika liyawma 'alaika hasibah, lupa kosong. Saya padahal begini. Coba tanya di situ. Kata malaikat, "Utruhu min haula'i alladziina yuraqunakum fid dunya." Minta pahalanya. Sementara orang cari pahala terus. Mereka saja mencari pahala. Kullu mri'in minhum sya'nun yughni, masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Mau minta pahala, saya dulu sholat dengan kamu, ya, karena kamu saya sholat, pahalanya mana minta? Nah, saya juga sedang mencari pahala sekarang. Nah, maka bersihkan hati itu. Itulah cara para sufiyun. Ya, sufiyun itu tasawuf itu dari apa? Bersih, suci, ya kan? Ada yang katakan sufi itu katanya sufah, yang ahli sufah. Sufah itu siapa? Orang yang sengaja dia tinggal di belakangnya rumah Madinah. Dapat masjid Madinah itu di belakangnya rumahnya Rasulullah ada tempat tinggi, itu namanya ahli sufah. Mereka tidur tidak di atas bantal, tidurnya di atas pedang. Hatinya bersih, maunya apa? Jihad fisabilillah, gugur di jalan Allah. Maka tadi kalau sudah syahid, dia apa tadi? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Mereka hidup. Mereka hidup. Apalagi para syuhada, ala awliya Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka pindah saja. Kehidupan mereka di sana lebih hebat daripada kehidupan kita. Maka banyak jenazah para awliya Allah yang ketika akan dimakamkan, ketika dikafani, jasadnya masih hangat. Orang kalau meninggal dingin, pucat, ya, kulitnya tidak berubah, dibilangin masih hangat, panas dia. Itu sebagai tanda apa? Kehidupan dunia kepada al-barzakh hanya sekedar perpindahan saja. Ya, perpindahan itu artinya wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Berapa lama itu? Maka di sana ada Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, iya kan? Tapi kita bisa kan naimul qabri itu kita minta. Orang banyak dapat saya. Ada sisa kubur itu.
Mana ada? Nggak ada itu. Oh, dia berpikir secara apa? Secara apa kalau sekarang nih liberal, ya kan? Nggak ada itu. Ya, orang sudah mati masa mau disiksa lagi? Iya kan? Perdebatan, dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa, sekarang mau disiksa lagi. Tuhan nggak adil. Padahal itu adalah proses. Ya, hidup kita ini semuanya adalah proses. Ya, proses. Maka kita tadi harus hormati guru. Guru kita kalau ketemu, ayo, anak-anak sekarang, gurunya di sebelah sana, ayo, apa Pak? Masya Allah. Dulu ada di zaman kita. Datang kita cium tangannya, bolak-balik kita cium. Ya. Pesannya apa? Doakan saya. Itu doa yang mahal. Doa yang mahal. Ya. Saya merasakan. Dulu saya kalau samping ke rumah beliau setiap hari, mereka saya setiap pagi jam 7.30 saya sudah di kampus di Makkah itu. Mau masuk ke perpustakaan, saya tunggu dulu, guru-guru saya datang satu-satu. Dia antar pakai mobil. Kalau dia sudah datang, saya ambil tangan, saya cium bolak-balik, saya cium keningnya, saya bawakan tasnya. Ini akhlak. Dia tanya kita, lah katanya lah, ya anda dokter, gitu. Kamu dokter, jangan bawa tasnya. Kita gandeng dia, antar ke tempat dia terakhir, ada namanya ruang guru besar itu, ruang profesor, satu-satu antarkan ke situ. Sudah dia duduk, sudah istirahat, sudah tinggalkan ya saya baru kopi, terus syahi. Padahal ada romboynya, ada yang bertugas itu. Kita hanya manis-manis mulut saja menyenangkan guru kita. Dia bilang sudah, tidak apa-apa lagi, sudah pergi ke perpustakaan saja. Kamu mau gitu. Nanti kita mau pergi, ditarik ke tangan kita, tahan dia begitu, diciumnya kita, diusapnya kepala kita, di sampingnya dada kita. Apa dia bilang? Ba'din katanya takut misli. Kamu nanti seperti apa? Mahal nggak doa itu? Mahal. Kita kalau tidak ada doa-doa seperti itu, baca buku sebanyak apapun, tidak ada namanya nilai barokah. Ya, barokah itu yang mahal. Nah ini juga yang tadi thariqah kita itu, ya itu harus dengan sanad ya, harus sanad. Jadi harus dengan sanad, jangan dikasih begitu saja. Harus sanad. Kita harus talaki dengan seorang guru itu sampai kepada yang bersangkutan. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran harus dengan sanad. Tidak boleh belajar begitu saja. Talaki wa musyafah, tidak jelas gurunya siapa, dari siapa, tidak tahu. Tidak. Ya, kita sudah buatkan ya, sanad Al-Quran. Alhamdulillah sudah selesai untuk di Indonesia ini sudah selesai. Saya ke Rashid nanti Syekh Nawawi ya sudah selesai, besar itu. Jadi sanad Al-Quran Indonesia, Qurra wal Hufaz Indonesia, jadi besar itu. Jadi kita sedang kita cetak lagi untuk diperbanyak, nanti kita sebarkan. Biar ada sanadnya. Nah sanad itulah keberkahan. Ya kita ngaji dulu. Apakah semua kitab kita baca semua 30 jilid, 15 jilid? Nah, ya kita paling berapa? Ngaji apa? Qalyubi. Ngaji Qalyubi. Saya ngaji Qalyubi, muqaddimahnya saja 3 bulan. Muqaddimahnya belum masuk. Saya tanya sama Syekh, mata nabda, kapan kita mulai? Dia jawab, ya benih, kita nampak Nabi zaman. Kita sudah mulai dari sejak lama. Saya catat, tidak ada kata-katanya setiap kita berjumpa belajar itu yang berulang 2 kali. Nah, apa dia bilang? Hadza huwal ilmu ya bani, katanya wal ilmu bahrun wasi'. Ilmu itu lautan yang begitu
luas. Sudah nanti dia yakinkan kita, salah sekali. Arwi hadal kita an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi wa syaikhi syaikhihi an syaikhi syaikhi syaikhihi sampai kepada mu'alifnya buku itu, ya, Fatihah gitu. Itu seolah-olah dia buka kepala kita, dia buka kepala. Nih, ambil semuanya. Nggak ada yang dirahasiakan. Tanda apa? Tanda mereka ikhlas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena hatinya nggak pernah nyalahkan orang. Tadi Syekh Muhammad Salman tawaduknya luar biasa. Ya, tawaduk makomnya begitu. Nah, ini yang harus kita tiru. Imam Syafi'i rahimahullah ketika dia katakan uhibbus salihina wa lastu minhum, aku cinta kepada orang saleh dan aku bukan dari mereka. Nggak terima murid-muridnya, ya. Sebenarnya anak minum syafaat, semuanya mempunyai satu yang luar biasa. Kata murid-muridnya apa? La tuhibbus salihina wa anta minhum. Maka tawadhu itu kita diajarkan apa? Jadilah seperti bintang, ya, takunkan najmi. Kenapa dia fi safahatil ma'i ya'lu yartafi'u? Dia begitu kita lihat air naik terus. Tapi jangan wala takut kaddukhani. Dia naik sendiri, tapi dia berada fi tabaqatil jawi wa huwa yazid. Iya. Naik terus, enggak ada lagi bersih. Ya, ini ajaran-ajaran supaya kita harus namanya tawadhu. Ya, tawadhu. Jadi kita walaupun ilmu kita banyak, belajarnya gurunya sudah seberapa, jangan sombong diri. Sayalah yang hebat, sayalah yang bodoh, sayalah yang kurang ilmunya. Allah akan tambah lagi. Ya, apalagi sekarang ilmu itu masya Allah, setiap saat kita mendapatkan informasi baru. Buku-buku yang tadinya kita kenal masih dalam bentuk manuskrip, sekarang sudah dicetak, dia ditahqiq, dijual, disebarluaskan di beberapa negara. Dapat nih ada buku baru ini. Ya, teman-teman saya kalau ngasih buku, kadang-kadang nggak bisa sempat kirim buku aslinya, kirim PDF-nya. Nanti kita cetak langsung, kita kirimkan ke fotokopi, dicetak, insya Allah lebih bagus dari asli ini. Bukan satu jilid, 10 jilid, 5 jilid nanti. Ya. Kalau sudah 10 jilid, 15 jilid, lihatnya saja kenyang, belum bacanya. Lihatnya saja kita sudah kenyang. Tidak. Jadi kita apa? Ilmu kita bertambah, kita banyak baca, bukan bertambah pintar, bertambah bodoh. Apalagi kita tidak terus belajar, ya. Jadi kita harus betul-betul meneruskan usaha-usaha itu, ya. Kita harus hormati guru kita, ya. Oh, saya ingin ketemu dengan Syekhul Fulani, Fatihah sekali mau ketemu, jangan diharap. Berulang kali kita jalin dulu hubungan rohani kita dengan mereka. Kalau sudah hubungan rohani terjalin dengan baik, kita baca Fatihah, kirim Fatihah. Ya Allah, malam ini temukan saya dengan guru saya yang bernama Al-Fulani, temukan saya dengan saudara saya Al-Fulani. Datang dia ketemu dengan kita. Ya, itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ketika ditanya firman Allah, wa yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha
fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sayyidina Ali ditanya, apa maksud dari ayat ini apa? Begitu singkatnya Sayyidina Ali katakan apa? Inna arwahal amwati wal ahya'i taltaqi fi manamiha fatata'arafu ma sya'allahu laha fayumsiku arwahal amwat wa yursilu arwahal ahya'i ila irsadi. Ruh itu bertemu ketika kapan? Ketika kita tidur, ya. Apakah tidak bertemu secara alanan, ya qadatan? Iya. Ya. Ada tulis ulama satu buku, ya, bertemu dengan Rasulullah secara yaqadatan. Siapa orang-orangnya? Satu buku, 2 jilid besar. Tapi kalau orang yang tidak pernah zikir, tidak pernah baca Fatihah, dia nyampe tak ini? Nah, masih diskusi masalah-masalah itu ya. Baca Quran, kita niatkan, ya. Apa kita sering katakan doanya itu 3 doanya apa? Jadikan dia sebagai apa gitu kan? Dia terminna wasilah, wa rahmatan nazilah, wa barakatan syamilah, wa sadaqatan mustaqbal. Ya, supaya diterima. Tidak yakin, tidak akan sampai itu. Ya, Fatihah orang tuanya tidak pernah, orang tua sudah mati, ngapain diurus-urus lagi? Masya Allah, masih ada itu paham-paham yang begitu itu, ya begitu itu. Nah, bagaimana kalau orang itu durhaka dia kepada kedua orang tuanya? Tahun 86, saya masih di Mekah 86, itu pada waktu salat asar. Ada jenazah yang dibawa masuk Masjidil Haram, tidak bisa. Dari pintu sini tarik tolak, sampai itu tolak. Semua pintu tidak bisa masuk. Orang juga penasaran, ada apa yang dengan jenazah ini? Dibawalah dia ke makam. Ada teman saya kebetulan ngikutin, apa ini, ada apa? Sampai di makam, tunggu. Nah, keluarga berkumpul semua. Sudah, kalau kita sholatkan di sini, kita makamkan di mana? Begitu mau dimakamkan, mau jenazahnya baru dimasukkan, api menyala-nyala. Akhirnya yang mau masuk lari. Ada apa ini? Mungkin pindah tempat lain. Ternyata apa? Ular besar mau menerkam itu, lari lagi. Dibawa lagi ke tempat istirahat yang di depan itu, bawa situ lagi, kumpulkan, mana saudara-saudaranya. Ini bukti bahwa azab kubur itu ada. Ditanya, siapa yang jadi saudaramu? Saya saudara. Apa dosa saudaramu ini? Sehingga tanah suci tidak terima dia. Ternyata apa? Dia durhaka kepada kedua orang tua dan belum sempat minta maaf kepada kedua orang tua. Dibawa ke Jeddah, sudah tanah haram tidak setuju dengan dia, tidak terima dia. Dibawa ke Jeddah, teman saya kebetulan mengikuti, penasaran dia. Dibawalah ke Baghdadiyah, tempatnya makamnya Siti Hawa. Masuk sana, ceritakanlah ini dari Makkah ini masuk. Siapkan sana, ada sudah makam yang sudah siap. Begitu mau dimasukkan, air, penuh air. Padahal sana tidak pernah hujan, tidak ada banjir itu. Pindah lagi, mungkin tempat lain yang kering, cari, sama juga ada air juga. Akhirnya bagaimana? Kata keluarganya, sudah ceburin aja itulah, masukin situ. Ini bukti bahwa azab kubur ada dan disiapkan pertama kali untuk siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita, karena orang tua kita wahnan ala wahnin, kurhan ala kurhin, ya, mengandung kita
tidak jelas tidurnya, tidak jelas makannya, sampai melahirkan jihad fisabilillah, kita durhaka, Masya Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berikan semuanya, belum membalas jasa baik mereka. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa Syekh ini tadi itu yang disebut dengan Gausus Zaman. Ya, sekarang ada juga yang ngaku-ngaku Gausus Zaman di Jakarta itu. Pakai anting-anting, pakai kalung, pakai tato lah. Masya Allah, Gausus Zaman kita. Dia disampaikan sama Ustaz, dia mungkin dengar ya Ustaz ya. Iya, saya sudah dibayarnya sama. Bayar apa itu? Nah, ada wali pakai tato, pakai ganting. Masya Allah, kita ini mau dibodohi sama dia. Iya, saya bilang sama teman-teman, kenapa begitu Ustaz dan begitu Ustaz? Itulah kalau ilmu sudah melaknat dia. Ilmu sudah melaknat dia, habis, terbaliklah semuanya. Ada yang ngaku nabi, ya kan? Dulu ya ada yang ngaku nabi kan? Itu mahasiswa Fakultas Sosiologi itu. Mahasiswa saya ngaku nabi, nabinya siapa? Lia Eden. Lia Eden apa Eden? Edan, ya Eden. Yang sudah meninggal ya. Cuma takwanya waktu itu orang udah terbuka dari wahyu. Sesat semua. Nah, yang sesat-sesat ini harus hati-hati kita. Banyak juga yang menyesatkan kita. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rasyidin tadi itu, nyesat-nyesatkan muji kita itu, Nabi jelek-jelekkan, ya, apalagi ada lagi tempat hiburan, siapa yang menyebut nama Muhammad katanya akan sembuh. Subhanallah. Jadi dari mana dapat ilmu itu? Ya, ilmu itu. Itulah laknat ilmu pengetahuan kepada kita. Maka kita selalu apa? Wa ilman nafi'an. Itu yang kita minta. Wa qalban khashi'an, wa lisanan dzakira, wa taubatan nasuha. Itu yang kita dapatkan. Jadi kita, lidah kita ini menjadi alat untuk apa? Membersihkan hati kita yang kotor. Maka kalau orang belajar fikih, tidak tahu dia yang sir itu, yang dibalik itu tidak tahu. Maka dibuatlah kaidah nahkumu bil zawahir, wallahu yatawalla sarafah. Berarti fikih tidak bisa dilepas daripada tasawuf. Ya, tasawuf harus itu. Zikir lidah kita ini untuk apa? Mengingat. Uzkurullaha dzikran katsiran. Kita ungkapkan. Masalahnya nanti mau pakai tasbih, nak pakai tasbih, urusan lain itu. Ya, urusan lain. Orang pakai tasbih kan, sosok kiai. Pegang tasbih yang pakai apa, bateri itu lain lagi. Ya kan, sekarang ada lagi yang model-model macam-macam lagi. Nah, boleh ngapain? Zikir itu di sini. Nah, tasbih untuk apa? Untuk itu. Berarti orang itu banyak zikirnya. Walaupun tangan kita tidak apa-apa, tidak pakai tasbih tidak apa-apa. Tapi itulah ciri bahwa kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu apa? Zikir itu syukur. Kalau orang yang suka zikir, dialah orang yang suka bersyukur. Ya, zikir, syukur itu apa? Mengungkap. Lawannya menutup, namanya kufur. Maka zikir itu melalui lidah kita menjadi sarana mengungkap apa? Nikmat Allah Subhanahu. Alhamdulillah, Subhanallah. Ya, berapa banyak? Memang kita tahu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak tahu. Ada yang Allah berikan kita tidak tahu. Ada yang kita minta, Allah berikan. Ada yang tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan juga.
Berapa banyak? Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ilmu apa? Teknologi apa yang kalian pakai? Kalau kamu ingin mencoba nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, la tuhsuha, dijamin kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sesekali selalu saya sampaikan, kalau membaca Al-Quran, diperhatikan tulisannya, nikmat di situ. Wa in ta'uddu ni'matallah. 2 kali Allah sebut. 1 kali dalam surah Ibrahim ayat 34, 1 kali lagi dalam surah An-Nahl ayat 18. Nikmatnya nggak sama tulisannya. Yang dalam surah Ibrahim, nikmat Allahnya terbuka tanya. Dalam surah An-Nahl, nikmatnya marbuta. Coba dibuka Quran. Apa rahasia? Apa rahasia? Jadi kalau digunakan bedahnya itu, pisau bedahnya, pisau namanya ilmu Rasul Utsmani, ya, yang ditulis banyak Rasul Utsmani itu. Jadi kalau dia terbuka, berarti dia masuk dalam kelompok fi'il, kata kerja. Wal fi'lu yataqayyadu bi zamanin mu'ayyan, qad yakunu madiyan wa qad yakunu mudhari'an wa qad yakunu mustaqbalan. Tapi kalau dia taknya marbuta, berarti dia isim. Wal ismu la yataqayyadu bi zamanin mu'ayyan, tidak diikat dengan waktu tertentu. Begitu kasihnya Allah sama kita, tapi kita lupa kepada Allah. Zikir tidak pernah. Maka orang tua kita dulu otomatis tuh, kalau ada sesuatu, astagfirullah, lidahnya tidak perlu diatur dulu. Ya saya alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Ya, lidah kita gitu begitu. Ya, sekarang tidak terlatih lidah kita. Ya, lidah kita tidak terlatih. Yang seharusnya istighfar diucapkannya alhamdulillah, terbalik. Ya, lihat terbuka-buka gitu, alhamdulillah. Salah sebut. Seharusnya ya, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ingat ada akhlaknya itu. Ya. Kalau dalam posisi mendadak, begitu kita lihat itu secara mendadak spontan, ya tidak apa-apa, Allah maafkan. Tapi jangan tambah lihat lagi, masya Allah. Ya, itu yang namanya mengulangi. Ya, Sayyidina Rasulullah SAW nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya, ya Ali, la tattabi'in nadra an-nadra, fa innal ula laka wal ukhra alaika. Bukan wal ukhra laka juga, wal ukhra alaika. Yang pertama itu dimaafkan. Ada yang tanya, murid kita ada yang usir-usir juga, Ustaz kalau lihat sah sekali pertama, tapi agak lamaan sedikit bagaimana Ustaz? Masih ya, banyak yang begitu-begitu itu kan. Tidak. Kita bersihkan hati kita. Malam hari ini kita mengingat seorang sufi yang hatinya bersih. Kalau sudah hatinya bersih, berarti komunikasinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada halangan apa. Tapi kalau hatinya kotor, ya, masih ada rasa dendam, ngolok orang, caci maki orang, suka cari-cari kesalahan orang, ya, mengungkap ya aibnya orang. Orang yang begitu itu pasti hatinya adalah kotor. Orang yang hatinya kotor jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersihkan dengan zikir. Ya, bersihkan dengan zikir, karena zikir itu adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika kita membaca ayat 152 surah Al-Baqarah itu, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, hayati. Yang berfirman itu siapa? Allah. Ingat aku, kata Allah, kalau kamu ingat aku, pasti aku akan mengingat kamu. Syukuri nikmat aku. Jangan sekali-kali kamu kufur terhadap nikmat dan karunia. Itu yang ditanyakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam dalam sebuah hadis kursi, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Katanya, sa'ala Musa rabbahu kaifa ashkuruka ya Rabb, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu? Dijawab oleh Allah, "Fadkuruni wala tansani, fa idza dzakartani faqad syakartani, wa idza nasitani faqad kafartani." Jadi intinya apa? Ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, kita zikir, berarti kita sudah syukur. Tapi kalau kita tidak pernah zikir, berarti kita kufur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak nikmat yang Allah sudah berikan, kita hayati. Bangun tidur, kenapa Rasulullah katakan alhamdulillahilladzi ahyani ba'da an amatani wa ilaihi? Kenapa? Karena semalam itu ketika kita tidur, banyak saudara-saudara kita yang tidur seperti kita. Kita bisa bangun, yang lain nggak bisa. Alias apa? Mati. Maka tidur dengan mati itu, kata teman-teman sekarang anak-anak muda itu beda-beda tipis saja. Kalau mati, tidurnya nggak bangun lagi. Tapi kalau tidur nggak mati, dia bangun lagi. Nah, yang begitu harus diingat ya Allah. Begitu bisa kita ke belakang, Rasulullah ajarkan lagi, Allahumma inni a'udzubika. Begitu keluar apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha. Coba kita makan terus, nggak ada yang keluar. Bayangin, dilobangin sini, dibor di sini harus dikeluarkan. Ini bisa keluar dengan normal. Salat subuh, begitu salat subuh sudah ada kopinya, ya, kopi susu, kopi apa teh, makanan sudah ada, itu PMP ada apa lagi, itu. Alhamdulillah. Berapa banyak yang tak bisa minum seperti kita, minumnya harus dikasih. Berapa banyak yang tak bisa makan sama seperti kita, bisa jalan, alhamdulillah. Berapa banyak yang tak bisa jalan, dia jalannya harus didorong pakai kereta. Luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memperingati haul inilah kita yakin kita menjalin hubungan dengan yang sudah mendahului kita, termasuk almarhum Kiai Zawawi yang sudah meninggalkan kita. Beliau ada di tengah-tengah kita, cuma kita tidak tahu. Yang kita hauli ada di tengah-tengah kita. Duduknya di mana, bersama siapa? Wallahu a'lam. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita tawassul, itu sebetulnya kita mintanya kepada Allah Subhanahu, hanya karena kita kotor, kita banyak dosa, kita melalui orang-orang itu. Jadi kalau saya mau hidupin lampu di sini, apakah ceklekannya harus di sini? Ceklekannya bisa di ujung sana, tapi lampunya, itulah tasawuf namanya. Mengajarkan kita cas terus tuh bateri itu. Dengan siapa? Melalui para aulia dan salihin yang selalu kita apa? Selalu kita hauli, selalu kita
doakan, selalu kita bacakan apa, kita hadiahkan. Tadi kalau kita menghadiri ini, kita sedekah, maka nanti jaminannya adalah Allah murahkan rezeki kita. Ini luar biasa. Yang ngomong bukan sekedar ngomong, landasannya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena beliau seorang muhaddis, ya, beliau seorang faqih, beliau seorang mu'arrikh, ya, karangan-karangannya begitu banyaknya. Nah, ketika hati berbicara, pembicaraan hati dituliskan, itulah karyanya para sufi. Ya, nah kita banyak yang di Palembang ini. Pak Andi yang nyimpang nih. Ya, kemarin baru kita ujikan siapa? Ali Imran, ya. Iya, Sirajul Ma'rifah. Ya, hadis Sirajul Ma'rifah. Kemarin dapat dokter, pemelaut ya, insyaallah. Ya, pemelaut dapat. Saya pembimbingnya. Ya, jadi nanti kalau ada mahasiswa minta naskah-naskah kuno itu untuk diteliti, ya serahkan Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Nanti buat janji, saya yang bimbing, saya promotornya. Di Jakarta alhamdulillah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu 77 kitab dia punya. Sekarang sudah 3 kita keluarkan dan ditahqiq menjadi tesis dan menjadi disertasi. Hanya Jindan saya keluarkan, tapi Ustaz yang jadi pemusyrifnya, promotornya siap. Insya Allah kita jaga itu. Supaya apa? Dibaca. Masih banyak manuskrip kita. Ya, ada yang masih disimpan sama keluarga, ada yang sudah dibawa oleh Belanda ke Sliden sana. Ya, berapa banyak itu? Tidak usah jauh-jauh. Jaddi Aqil bin Ahmad Al-Munawwar, berapa banyak karyanya? Ada di Leiden sana. Abah saja tidak punya. Maka ketika ada orang datang ke sini, namanya Peter, dia mau ngambil doktor, mengkaji siapa ini, namanya Aqil bin Ahmad Al-Munawwar itu. Kata ayah saya, tahun 82, saya kasih siapa beliau. Karena Abah dulu ditinggalkan umur 13 tahun. Kasih semua, tapi buku-buku karyanya jadi, saya minta dulu kopi. Kasih sama dia. Ya, ada bahasa Arab, ada al-ifsah fi bayani ahkam nikah, ada tabyin fi ahkam talqin, ada banyak buku-buku itu. Nah, ini dibawa semua. Karya ini yang kita dibawa ke pasar. Tapi kita bisa beli. Ya, kalau ada duitnya, siapa yang kebetulan ada kesempatan ke Leiden, ya, masuk pustaka Leiden, turun rel kereta itu stasiun ke bawah. Pustakaannya berapa? 13 km di bawah tanah. Nah, Indonesia 1 km. Mau siapa, tulisan siapa, ada semua. Saya mau beli, yang penting buat mulus. Ada duit, cari. Di katalognya cari. Saya mau ilmu hadis, saya mau ini karya ulama Indonesia. Cari, isi formulirnya. Berapa halaman? Bayarnya berapa golden? Masukin duitnya, masukin di apa? Di ada kotaknya. Jalan dia. Nggak ketemu orang kita. Nggak ketemu orang, udah canggih. Keluar nanti sudah apa yang kita minta. Mau kita filmkan, mikrofilm kan, kita kopi minta dididitkan, sudah dididitkan, dan itu sudah menjadi milik kita. Nah, kita masih punya banyak itu. Ya, umat Islam masih punya 650.000 naskah dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, kita alhamdulillah tidak ada yang namanya jurusan biologi, tidak ada. Ya, Jakarta juga belum ada, apalagi punya alatnya. Ya, naskahnya saja tidak ada. Nah, ini kita bisa kerjasama sebetulnya. Saya sudah ngomong, sudah lama saya. Kita kerjasama dengan berbagai perpustakaan dunia. Tapi jangan kita minta saja, kita juga bisa memberi. Apa yang kita punya juga kita berikan. Kita minta apa saja akan diberikan oleh mereka. Dilihat pakai alat, ya, seperti alat lab itu. Lihat,
Maka orang-orang sekolah di sana itu kalau pulang pasti matanya rusak. Kenapa? Karena dia dipantulkan oleh sinar lampu itu. Jadi kita nggak boleh lama-lama buka-buka itu sejam, setengah jam, ganti dulu istirahat, nanti baru buka lagi ya alatnya. Dan ini sudah menjadi bahagian daripada perpustakaan yang disebut dengan istilah perpustakaan at-turath al-islami dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, sudah banyak yang lihat jam baru jam 10.30 diangkat lagi jam ngerti saya ngerti, nggak perlu Ustaz ini kasih tahu, Ustaz udah malam, Ustaz ngerti saya, walaupun saya diberi waktu sampai jam 3. Lanjut ada kelas karena Ustaz itu sudah janji, kenapa nasi minyak tadi ini iya, intinya mari kita tingkatkan wawasan keilmuan kita melalui para guru-guru kita, masyayikh, habaib yang memang punya kompetensi untuk itu. Jadi ngaji harus dari guru yang memang punya kemampuan untuk itu. Jangan guru yang gurunya tak jelas. Ya, kalau guru yang tak jelas, insya Allah muridnya lebih tidak jelas lagi. Ya, lebih tidak jelas lagi. Inilah namanya sanad-sanad ilmuwan. Ya, Habib Omar, Habib Hamid punya sanad-sanad itu semuanya dari Abuya. Ya, mau ngaji kitab apa saja saya punya dari Syekh Yasin, dari guru-guru yang lain. Ya, yang sekarang sedang saya cetakkan menjadi 3 jilid besar insya Allah dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Itulah berkahnya. Itulah nilai keberkahan yang ada dari ilmu kita yang pernah kita dapatkan dari mereka. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan kesediaan kepada para jemaah sekalian agar sedikit dapat bersabar. Ini sebelum kami ucapkan selamat datang pada guru kita Ustaz Kiai Gus Haji Ahmad Syafil Yunus, marhaban bi futudikum. Dengan doa kami mohonkan kesediaan kepada Abu Ya Sayyid Hamid bin Abdul Al-Habsyi untuk membacakan talqin amanah dari Ustaz Fauzi Abuya. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah, ya bashital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil wara sadiyah. Waghfir lana warhamna wa liwalidina ya dzal ula fi hadhil 'ashiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamam al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal man fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir qul asir ya jabir qul kasir
ويا مغني كل فقير ويا دافع كل حقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يا صاحب كل فريق يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم لا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير كله حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبشير خبير اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والهبور والمغفرة على أهل القبور إنك ملك رب غفور خصوصا إلى شيخنا Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an ij'alhu ya Allah bi'ilmi ij'alhu ya Allah min ahli jannah min ahli jannah wa min ahli khair Allahumma barik lana fi a'malina Allahumma barik lana fi umurina Allahumma barik lana fi ilmina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa na'udzubika min ha'ula'il arba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma bihaqqil Fatiha sirril Fatiha بأعظم الفاتحة وبحق من أنزل عليه الفاتحة وبحق كل من قرأ الفاتحة اللهم يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من أمة الصالحة وأمورنا ناجحة وتجارتنا رابحة اللهم يا مجمل لا تحمل إن من عاداتك الجمال جمل الدنيا والأخرى عنها تأكل فهذا اللهم يا مجمل لا تحمل إن من عاداتك الجمال جمل الدنيا والأخرى عليها تعذر الرحالة اللهم كما أنعمت بذك وكما زدت فبارك وكما باركت لا